Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Baik, ini sesi yang ketiga dari kajian kaidah-kaidah fikih bagi para pebisnis. Baik, di sesi ini kita akan memasuki pembahasan kaidah yang ke-7. Ya. Kaidah yang ke-7, al-qusud fil uqudi mu'tabarah. Maksud-maksud di dalam akad adalah hal yang dianggap, hal yang diperhitungkan. Ya. Al-qusud jama' dari al-qasd. Dan al-qasd itu artinya azam untuk melakukan sesuatu. Melakukan sesuatu dengan menghendakinya. Ya. Al-qasd, maksud dan niat di dalam sebuah akad itu memberi pengaruh. Memberi pengaruh adalah hal yang dipandang dan dianggap di dalam syariat kita. Iya. Karena itulah banyak dari jenis muamalah, banyak dari jenis transaksi jual beli dan selainnya dari muamalah diperhatikan di dalamnya maksud. Diperhitungkan tentang maksud dalam melakukan transaksi tersebut. Iya. Dan ini termasuk kaidah penting. Masuk di dalam banyak cabang pembahasan. Iya. Masuk dalam banyak cabang pembahasan. Kaidah ini ditunjukkan oleh sejumlah dalil. Di antara dalil yang menunjukkannya adalah firman Allah Subhanahu wa taala ayat di surah Al-Baqarah tentang perempuan yang ditalak kemudian suaminya ingin rujuk kepadanya. Wa bu'ulatuhunna ahaqqu bi raddihinna fi dzalika in arada islaha. Dan suami-suami mereka, suami-suami para perempuan yang ditalak, menunjukkan bahwa perempuan yang telah ditalak sepanjang masih di masa iddah, maka ia masih status sebagai istri. Karena di sini masih disebut suami-suami mereka adalah yang lebih berhak untuk mengembalikan mereka, rujuk kepada mereka, kalau keduanya menghendaki perbaikan. Iya. Jadi rujuknya suami kepada istri bukan sekadar dia rujuk kembali berkumpul dengan istrinya, tetapi maksud rujuknya dipertimbangkan. Karena itu dikatakan di dalam ayat in arada islaha. Kalau keduanya menghendaki apa? Perbaikan. Iya. Adapun kalau suami rujuk kepada istri untuk memberikan kejelekan padanya, maka ini tidak diperbolehkan. Karena itu di ayat yang lain, wala tumsikuhunna diraran lita'tadu. Jangan kalian menahan para istri itu rujuk. Ataupun kalian tidak ceraikan untuk memberikan bahaya kepada istri. Sehingga kalian melampaui batas. Iya. Baik. Jadi rujuk pada istri yang telah ditalak itu dibolehkan. Tapi dilihat maksud rujuknya apa. Kalau dia menghendaki apa? Perbaikan. Kalau dia menghendaki membahayakan istri, maka ini tidak diperbolehkan. Maka perhatikan di dalam ayat
Allah Subhanahu wa taala menjelaskan pertimbangan apa? Maksud dari rujuk itu. Iya. Ini menunjukkan bahwa, ini dalil menunjukkan bahwa al-maqasid, maksud-maksud, itu dianggap dan ditimbang di dalam syariat. Dianggap dan ditimbang di dalam syariat. Iya. Demikian pula di pembahasan khulu. Bagi siapa yang ingin meminta khulu, maka dilihat apa maksudnya. Dalam ayat fa in khiftum alla yuqima hududallah fala junaka alaihima fi maftadat bih. Kalau kalian khawatir sepasang suami istri ini tidak mampu menegakkan batasan-batasan Allah, maka tidak apa-apa bagi keduanya dari apa yang dibayar oleh istri. Maksudnya dia minta khulu dengan mengembalikan mahar atau memberikan bayaran. Iya. Jadi lihat di sini di dalam ayat khulu yang diizinkan itu kalau maksudnya benar. Iya. Maksudnya apa? Benar. Itu apabila keduanya tidak mampu menegakkan batasan-batasan Allah. Adapun di masa istiqamah, suami dan istri istiqamah dalam keadaan baik, iya. Kemudian dia minta khulu, maka ini adalah hal yang dicela. Hal yang dicela. Baik. Demikian pula di pembahasan tentang rujuk setelah talak. Ya. Nah, ya kalau sudah talak 3, kemudian setelah itu si istri menikah lagi, lalu suami ingin rujuk kepada istrinya lagi, setelah si istri menikah, maka ini diperbolehkan. Tapi lagi-lagi di dalam ayat dipertimbangkan maksudnya. Fa in talaqaha fala junaka alaihima ay yataraja'a in dhanna ay yuqima hududallah. Kalau dia telah menceraikan si istri, ya maka tidak apa-apa dia rujuk, tidak ada apa-apa keduanya rujuk kalau keduanya menyangka. Kalau keduanya menyangka ia mampu untuk menegakkan batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Iya. Demikian pula di ayat yang lain berkaitan dengan wasiat. Min ba'di wasiyatin yusi biha, min ba'di wasiyatin yusa biha au dainin ghaira mudar. Setelah wasiat yang diwasiatkan atau hutang yang tidak membahayakan. Ya, jadi perhatikan wasiat adalah hal yang dilaksanakan. Tapi diberikan ketentuan tidak membahayakan. Tidak ada maksud pembahayaan. Adapun kalau wasiat dia berikan dengan maksud membahayakan ahli waris, maka wasiat di sini tidak diperbolehkan. Wasiat tidak diperbolehkan. Jadi lihat kepada maqasidnya, kepada maksudnya. Ya. Tidak sekadar dilihat kepada wasiat boleh. Wasiat adalah hal yang dibolehkan di dalam syariat. Wasiat boleh dengan sepertiga dari harta. Iya. Memang itu kaidah umum. Tetapi wasiat dilihat kepada maksud. Kalau maksud dari wasiat adalah untuk membuat ahli waris itu menjadi menderita atau mendapatkan bahaya di belakang wasiat, maka ini tidak diperbolehkan. Dilihat kepada wasiat tersebut. Dan di antara dalilnya dari hadis adalah hadis yang masyhur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa." Setiap amalan tergantung pada niatnya dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Iya. Dan ini memang kaidah cabangnya dari kaidah umum. Al-umuru bimaqasidiha. Perkara-perkara sesuai dengan maksudnya. Hanya saja kita memecah pembahasan khusus di pembahasan muamalah. Transaksi. Iya. Bahwa niat itu dalam akad adalah perkara yang dianggap. Hal yang mu'tabar. Perkara yang diperhatikan. Iya. Baik. Di antara dalil yang menunjukkan bahwa dilihat pada maksudnya
adalah hadits Abu Humaid As-Sa'idi dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Iya. Tentang kisah Ebel Lutbiyah. Di mana tatkala Ebel Lutbiyah ini datang, iya, membawa sedekah dari Bani Sulaim, maka Ebel Lutbiyah ini berkata, "Hada malukum wa hada hadiah." Dia berkata, ini harta kalian. Maksudnya ini sedekah yang dia diutus dengannya, dan ini hadiah. Ini hadiah. Dia perhatikan, Ebel Lutbiyah dipekerjakan oleh Nabi untuk mengambil zakat. Iya. Dan Ebel Lutbiyah ketika dipekerjakan, dia melakukan pekerjaannya. Tapi ia diberi hadiah. Diberi hadiah. Maka ketika ia datang kepada Nabi, dia katakan, ini harta kalian. Maksudnya inilah zakat yang aku diperintah dengannya, amanah kerjaku ini. Adapun ini adalah hadiah diberikan kepadaku. Iya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam marah akan hal tersebut. Iya. Dan beliau berkata, "Fahalla jalasta fi baiti abika wa ummika hatta ta'tiyak hadiyatuk in kunta shadiqan?" Kata Nabi, tidakkah seharusnya kamu duduk di rumah ayahmu atau rumah ibumu hingga hadiah itu datang ke rumahmu kalau memang kamu jujur? Iya. Jelas ya? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri di atas mimbar menegur kejadian tersebut. Beliau berkata, "Ma ba'du, fa inni asta'milu ar-rajula minkum 'alal amal mimma wallani Allahu 'azza wa jalla, fayati fayaqulu hada malukum hada hadiyatun uhdiyat ilayya." Kata Nabi, sungguhnya aku mempekerjakan seorang di antara kalian, iya, dari tugas-tugas yang Allah berikan kepadaku. Diberi pekerjaan kepada orang ini. Tidak disebut namanya oleh Nabi. Ya, sebab Nabi hanya ingin mengingatkan akan kemungkaran ini dan jangan sampai ada yang mengikutinya. Lalu orang ini, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia datang kemudian mengatakan bahwa ini harta kalian, hasil yang ia diutus dalam menunaikan pekerjaannya, dan ini adalah hadiah, dihadiahkan kepadaku. Iya. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Afala jalasa fi baiti abihi wa ummihi hatta ta'tiyahu hadiyatuh?" Tidakkah sepantasnya dia duduk di rumah ibunya atau di rumah ayahnya hingga hadiahnya datang? Kalau memang benar itu hadiah, dia tidak ambil di belakang pekerjaannya, tapi hadiah datang sendiri kemana? Ke rumahnya. Tidak ada hubungan dengan pekerjaan. Tidak ada hubungan dengan pekerjaan. Kalau memang itu benar hadiah. Iya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan ancaman untuk hal ini. Baik. Jadi seorang pekerja ketika dia mengambil hadiah di belakang pekerjaannya, ia telah dipekerjakan padanya, digaji di dalamnya, diberi amanah padanya, tidak boleh dia mengambil hadiah apapun. Ya, pemberian apapun. Sebab pemberian ini itu dianggap sebagai bentuk dari suap atau hal yang diharamkan padanya. Walaupun dinamakan apa? Dinamakan hadiah. Perhatikan, Nabi tidak melihat kepada kalimat ini diberi hadiah. Tapi beliau lihat kepada apa? Maksud pemberi. Iya. Maksud dari pemberi. Ya, karena itu maksud sangat diperhitungkan di dalam syariat. Maksud sangat diperhitungkan. Nah, demikian pula di dalam banyak riwayat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, atau dalam sejumlah riwayatnya Rasulullah melaknat khamar itu, atau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa Allah melaknat khamar, melaknat orang yang meminumnya, orang yang memberi minum dengan khamar, orang yang memerasnya, iya, dan orang yang mengambil perasan darinya, orang yang menjualnya, orang yang membelinya, orang yang menyandangnya, orang yang membawanya, orang yang dibawakan kepadanya, dan orang yang memakan harganya. Ini semuanya kena laknat. Iya. Padahal orang yang memerah, iya, orang yang memerah, itu ada dua kemungkinan. Mungkin dia memerah karena apa? Karena dia ingin meminum dalam keadaan hal yang diharamkan sebagai hal yang dihalalkan. Misalnya dia perah hanya dalam bentuk
anggur saja misalnya. Iya. Atau hanya dalam bentuk korma saja, air korma saja. Maka yang seperti ini adalah hal yang diperbolehkan. Tetapi ini tidak diperhitungkan oleh Nabi. Yang dilihat adalah maksudnya. Sebab ketika dia memerah, dia maksudkan untuk dijadikan khamar. Ya, maka disebutkan di sini ancaman di dalam apa? Di dalam hadis. Karena itu al-maqasid, maksud adalah perkara yang sangat dipertimbangkan oleh syariat. Demikian pula di antara dalil adalah hadis muttafaqun alaih atau hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "La'anallahu al-muhallil wal muhallilalah." Allah melaknat orang yang menghalalkan dan dihalalkan baginya. Iya. Ada seorang sudah mentalak istrinya. Dia talak 3. Kalau sudah talak 3, boleh rujuk atau tidak? Jawabannya nggak boleh rujuk ya. Baik, bagaimana solusinya? Suami menyesal sudah mentalak 3. Istri juga menyesal. Ingin rujuk kembali. Ya. Dan kalau rujuk, si istri harus nikah dulu. Ya, maka caranya dia halalkan. Dia buat penghalalan. Dia ambil satu orang. Ya, dikatakan tolong bantu saya. Ya sudah, kata orang ini. Saya nikah istri kamu. Ya. Setelah akad langsung saya ceraikan. Supaya menjadi apa? Menjadi halal. Sudah dinikahi, setelah akad dia ceraikan. Ya, maka di sini tidak boleh dikatakan, oh ini lafaz nikah. Hukum nikah sudah berlaku. Hukumnya adalah apa? Hukumnya adalah syah. Tapi dilihat kepada maksudnya. Karena itu nikah yang seperti ini dihitung sebagai nikah yang batil. Ya. Nikah yang batil. Dilaknat orang yang melakukannya dan yang dilakukan untuknya. Dan yang dilakukan untuknya. Jadi sekali lagi, perhatikan bagaimana dilihat maksud pensyariatan di dalamnya. Iya. Karena itu ini kaidah penting masuk di dalam banyak cabang pembahasan. Ya, masuk di dalam banyak cabang pembahasan. Karena itu kata para ulama, tidak boleh seorang itu menjual sari buah untuk orang yang ingin menjadikan sari buah itu sebagai apa? Sebagai khamar. Iya. Dia mengambil sari buah, jus buah. Ya. Jus buah. Kemudian setelah itu dijadikan sebagai apa? Dijadikan sebagai khamar. Bagi orang yang diketahui akan menjadikannya sebagai khamar, tidak boleh dijual untuknya. Demikian pula tidak boleh menjual pisau. Tidak boleh menjual benda tajam. Yang mana pisau dan benda tajam itu dipergunakan untuk apa? Dipergunakan untuk membunuh orang. Ya, sebab maksudnya sudah diketahui. Apa maksud? Dia menjualnya. Iya. Maka maksud yang seperti ini, apabila telah diketahui, ini adalah hal yang apa? Hal yang dianggap di dalam syariat. Ya. Hal yang dianggap di dalam syariat. Karena itu dibangun di atasnya hukum-hukum. Dibangun di atasnya hukum-hukum. Baik. Baik, untuk kaidah ini banyak cabang-cabang pembahasan. Saya akan berikan contoh-contoh dari pembahasan berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan kaidah. Bahwa al-qusud fil uqudi apa? Mu'tabarah. Maksud dalam akad itu adalah hal yang dianggap, diperhitungkan. Yang pertama berkaitan dengan hadiah pekerja itu tadi. Orang yang sudah bekerja, digaji untuk pekerjaannya. Apakah dia di instansi pemerintahan atau di lembaga tertentu. Ia digaji untuk sebuah amanah kerja. Maka di belakang amanah kerja ini tidak boleh dia menerima hadiah apapun bentuknya. Iya. So, kalau dia mengambil hadiah, maka itu masuk dalam pembahasan apa? Pembahasan riba. Dia masuk di dalam pembahasan riba. Iya. Jadi tidak dipertimbangkan ketika dia memberi, oh ini namanya pemberian. Oh ini namanya hadiah. Iya. Oh ini cenderamata. Banyak bahasanya ya. Ini cenderamata. Iya. Oh ini kenang-kenangan. Iya. Tapi yang dilihat maksudnya. Maksud dia memberi adalah apa? Iya. Adalah untuk melancarkan urusan.
Dan pemberian dalam bentuk yang seperti ini tidak boleh diterima sama sekali. Kecuali kalau misalnya antara si pemberi dan orang yang menerimanya dari pegawai memang sebelumnya sudah ada kebiasaan saling memberi hadiah, itu tidak ada masalah. Sebab yang diukur adalah apa? Kebiasaan. Sudah terjalin hubungan sebelumnya. Iya. Itu pun kata sebagian ulama, walaupun sudah terjalin hubungan sebelumnya, kalau dia tinggalkan untuk wara' itu lebih hati-hati. Itu lebih hati-hati. Baik. Demikian pula di antara cabang pembahasan ini adalah orang yang membayarkan hutang untuk orang lain. Dia bayarkan hutang orang lain. Atau dia bayarkan denda orang lain, tanggungan orang lain. Iya. Apakah dia wajib menggantinya? Di sini yang diperhitungkan adalah apa? Adalah maksudnya, niatnya yang diperhitungkan. Iya. Kalau ketika dia membayar hutang, si A punya hutang 1 juta. Ditagih kepada si A, dia tidak punya uang. Ada si B di situ. Si B berkata, tidak apa-apa ini. Saya bayarkan untuk dia berapa? 1 juta. Si B ketika memberi, dia meniatkan bersedekah untuk kawannya. Maka ini niatnya yang dihitung. Itu dihitung sedekah, si A tidak membayar. Jelas ya? Tapi ketika si B membayar untuk si A, dia katakan ini 1 juta. Dan niatnya, ya nanti saya tagih di kemudian hari. Kalau dia sudah apa? Punya uang. Maka di sini si B berhak untuk menuntut apa? Si A terhadap hutang tersebut. Jelas ya? Yang dihitung adalah apa? Adalah niatnya. Ini sudah kita bahas ya di Qawaid Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Kata beliau, "Wa may yu'addi an akhihi wajiba lahu ar-ruju'u in nawayu taliba." Siapa yang menunaikan sebuah kewajiban untuk saudaranya, dia boleh mengambil apa yang diberikan itu tadi kalau dia memang meniatkan untuk apa? Untuk memintanya. Iya. Jelas ini ya? Ya, niat di sini memberi pengaruh. Iya. Maksud memberi pengaruh. Baik. Demikian pula di dalam maksud ini, kalau dia memaksudkan dengannya jelek, iya, itu diperhitungkan di dalam syariat. Diperhitungkan di dalam syariat. Iya. Seperti misalnya, iya, seseorang yang membeli sebuah rumah, ya, anggaplah dengan harga 100 juta. Dan dia syaratkan bahwa dia boleh memiliki hak khiar mengembalikan rumah ini setelah setahun. Diberi waktu setahun. Ya. Maka si penjual berkata tidak ada masalah. Ambil harga 100 juta. Ya. Kalau selama setahun ternyata rumah ini ada rusak, ada aib atau ada cacat yang bisa dikembalikan, tidak ada masalah. Diberi hak khiar. Maka asalnya hak khiar seperti ini boleh atau tidak? Hah? Nah saya tanya tadi, boleh atau tidak? Saya ulangi penggambarannya. Jangan hadir lihat ke depan tapi matanya ke depan, pikirannya kemana-mana. Ya. Saya ulangi penggambarannya. Seorang membeli rumah. Iya. Dengan harga berapa? 100 juta. Jadi si A, dia beli rumah dari si B. Rumah milik siapa? Si B. Harganya berapa? 100 juta. Si A memberi syarat. Saya beri dengan harga 100 juta, tapi dengan syarat, saya diberi hak khiar selama 1 tahun. Ya. Hak boleh dia kembalikan selama berapa? 1 tahun. Ini syarat boleh atau tidak? Boleh ya? Ini syarat boleh. Kita punya kaidah tadi. Ya. Al-aslu fi syuruti fil muamalah apa tadi? Al-hillu wal ibahah. Asal tentang syarat dalam muamalah adalah halal dan boleh. Ini yang kita pakai. Kalau begitu dia boleh. Baik. Tapi orang ini walaupun dia boleh, kalau maksudnya adalah jelek, maka dari sisi maksud itu tidak dibolehkan. Misalnya dia berkata saya beli dengan harga 100 juta. Tapi saya beri syarat, saya diberi hak pilih mengembalikan selama berapa? 1 tahun. Maksudnya dari awal,
Ya, dia berkata, ya saya bayar 100 juta, nanti saya pakai dulu. Kalau sudah 9 bulan, saya bilang saja, saya nggak suka. Saya tarik lagi duit saya, 100 juta, dan saya sudah gratis tinggal berapa? 9 bulan. Ya. Ini niatnya bagus atau tidak? Hah? Ini niat yang tidak baik. Karena itu diharamkan dari sisi apa? Niat ini. Ya. Karena itu maksud itu memberi pengaruh. Memberi pengaruh. Iya. Contoh lain dari masalah yang masyhur di pembahasan ini adalah pembahasan bai'ul inah. Pembahasan apa? Bai'ul inah. Jual beli dengan cara al-inah. Iya. Ini termasuk pembahasan yang bisa memperjelas. Walaupun ada kaitannya dengan pembahasan riba, hila dalam riba, tetapi ingin saya terangkan di sini. Bagaimana maksud itu memberikan apa? Memberikan pengaruh. Maksud memberikan pengaruh. Iya. Al-ina itu dari kata al-ain. Dari kata al-ain. Dan ain itu adalah barang yang diberikan secara cash, langsung kontan hadir pada saat itu. Itu ina. Iya. Dikatakan sebagai bai'ul ina karena salah satu dari orang yang melakukan transaksi itu hanya menghendaki ainnya, bukan barangnya. Iya. Contoh bai'ul ina supaya jelas. Iya. Si A dia jual motornya kepada si B. Dia jual motornya kepada siapa? Si B. Atau saya bentuk sama. Si B dia beli motor dari apa? Si A. Motor ini dibeli oleh si B dari si A dengan harga 10 juta, dicicil selama berapa? 10 bulan. Dicicil selama 10 bulan. Iya. Setelah si B memegang motor ini, maka si A datang kembali kepada si B. Dia tahu bahwa si B ini sebenarnya tidak menginginkan motor. Tapi dia ingin apa? Ingin menjual motor ini, ingin dapat modal. Iya. Karena itu si A datang kepada si B. Dia katakan motor yang kamu jual ini, motor itu saya beli lagi dengan harga kontan 8 juta. Dengan harga kontan berapa? 8 juta. Maka dibelilah motor itu oleh si B, oleh si siapa? Si A kontan 8 juta dan si B tetap mencicil kepada si A 1 juta setiap bulannya selama berapa? 10 bulan. Ini bai'ul ina namanya. Kalau dilihat transaksi jual beli. Ya. Sebentar selalu orang berkata, apa salahnya? Sana dia beli secara kontan, ini membeli secara cicil. Ya. Tapi ini bai'ul ina diharamkan di dalam syariat. Rasulullah SAW menjelaskan keharamannya dalam beberapa hadis. Iya. Diterangkan keharamannya dalam apa? Beberapa hadis. Kenapa? Sebab maksudnya yang dilihat ini adalah hila untuk apa? Berbuat riba. Iya. Itu adalah hila kepada riba. Jadi yang dilihat sekali lagi kepada apa? Kepada maksud. Yang dilihat kepada maksudnya. Karena itu dipertimbangkan, ya maksud di dalam melakukan transaksi itu apa? Iya. Di dalam melakukan transaksi itu apa? Iya. Dan ini memberi pengaruh dalam banyak hukum. Dalam banyak hukum. Itu contoh-contohnya ya, kita sebutkan di sini. Baik. Telah berlalu pembahasan najash. Najash itu dia naikkan harga. Maksudnya adalah apa? Bukan untuk membeli, tapi maksud untuk apa? Membahayakan orang. Karena itu dilarang. Ya, di dalam syariat. Ya, demikian pula di pembahasan menjual buah yang belum matang. Kalau buah yang belum matang dijual, itu diperbolehkan dengan syarat langsung dipotong. Boleh, kalau dengan syarat apa? Langsung dipotong. Setelah dijual, langsung dipotong, dijual. Nah, ini jelas, tidak ada gharar. Tapi kalau dia beli masih hijau, nah ini masih gharar ya. Masih belum jelas. Apakah dia nanti ya tetap berkembang, apakah dia berhasil, apakah nanti dia kena hama atau tidak. Ini gharar namanya.
Tapi kalau dia langsung dipotong, tidak ada gorornya, menjadi jelas. Ya, maka ini diperbolehkan. Kalau dia membeli ya buah yang belum tampak hasilnya dengan syarat langsung apa? Langsung dipetik atau langsung dipotong. Iya. Ini diperbolehkan. Tapi kalau misalnya ya, dia beli dengan niat untuk dia biarkan sampai dipanen, ya sudah saya beli. Ya. Begitu si pemilik berkata, ya saya oke kan, tidak apa-apa, langsung dipotong. Ya ternyata oleh si pembeli tidak dipotong-potong. Ya, datang lagi kepada pemilik melobi. Kan buahnya sudah saya beli. Biarkan saja, kalau kena hama kan saya menanggung. Ya bapak tidak perlu pikir. Ya. Jelas ya? Maka yang seperti ini kalau dia niatkan seperti itu, ini niatnya memberi pengaruh. Ya, dia masuk ke dalam larangan nanti. Larangan menjual, belikan buah yang belum tampak apa? Belum tampak kebaikannya, belum tampak keberhasilannya. Iya. Baik. Iya. Jadi ini banyak pembahasan ya sebenarnya masuk di dalam kaidah ini. Ya, dan saya kira apa yang telah kita sebutkan di sini, insyaallah taala ini adalah hal yang sudah cukup ya memperjelas maksud. Dan kalau kita buka pembahasan-pembahasan muamalah, banyak sekali cabang-cabangnya. Banyak sekali cabang-cabangnya. Jadi ini kaidah termasuk kaidah penting ya di pembahasan muamalah. Dan ini kaidah yang keberapa? Kaidah yang ke-7. Baik, berikutnya kaidah yang ke-8. Iya. Al-ibrah fil 'uqudi lil maqasidi wal ma'ani, la lil alfadhi wal mabani. Kaidah yang ke-8, bahwa yang menjadi ukuran di dalam akad adalah maksud dan makna. Iya. Bukan lafaz dan susunan katanya. Susunan kalimatnya. Iya. Jadi yang diukur adalah apa? Al-maqasid wal ma'ani. Maksud dan makna yang diukur. Iya. Maksud dan makna yang diukur. Baik. Kalau seorang berkata kepada kawannya, buku ini saya jual kepada kamu secara gratis. Ini apa maksudnya? Buku ini saya jual kepada kamu secara gratis. Ya. Jual ini dia bayar atau tidak? Ya di sini tidak dihitung lagi ya kata jual. Sebab dia sudah katakan apa? Gratis. Ya. Jelas ya? Sama tadi kalau saya katakan, buku ini saya beri kepada kamu dengan harga 100.000. Ya, berarti itu bukan pemberian, itu namanya apa? Itu namanya menjual. Iya. Baik. Jadi yang dilihat bukan lafadznya, dilihat maknanya. Yang dilihat adalah maknanya. Ya, dan ini pendalilannya mirip ya dengan dalil-dalil kaidah sebelumnya. Ya, khususnya di kisah Ibn Lutbiyah. Karena Nabi SAW ketika menegur Ibn Lutbiyah, Ibn Lutbiyah hanya melihat lafaz saja pemberian, ini hadiah, dihadiahkan kepadaku. Tapi Nabi tidak melihat lafaz. Yang dilihat adalah apa? Yang dilihat adalah maksud dari pemberian itu apa? Yang dilihat adalah maksud dari pemberian. Iya. Dan tidak mesti pada maksud itu dia yakin, oh maksudnya ini. Sebab seorang ya tidak mengambil, tidak bertanya, dia tidak tahu isi hati orang apa. Tapi yang dilihat adalah apa? Qarinanya, indikasinya. Ya, biasanya kalau orang ya bekerja seperti ini, ya punya kepentingan dan punya kedudukan, ya diberi pemberian-pemberian agar supaya lancar urusan. Ya. Ini maksud yang berjalan di keumuman orang. Ya, kalau ada sebagian orang yang ikhlas misalnya niatnya, itu tidak dihitung. Yang dihitung adalah apa? Adalah ukuran kebanyakan yang dihitung. Karena itu Nabi SAW tidak menerima hal tersebut dari Ibn Lutbiyah. Beliau tegaskan tentang ancaman bagi orang yang melakukan hal yang seperti itu. Iya. Baik. Karena itu yang dilihat adalah maksudnya. Yang dilihat adalah maksud dan makna.
bukan yang dilihat pada lafadznya. Ya, seperti sekarang ini ya, banyak bahasa-bahasa yang dipakai. Ya, di perbankan. Oh ini bagi hasil. Bagi hasil. Ya, ini faidah. Ini bunga. Ya. Hakikatnya semuanya riba. Hakikatnya. Walaupun dinamakan dengan nama apa? Nama bagi hasil. Dinamakan riba. Dinamakan bunga. Dinamakan faidah. Nama-nama bagus ya. Tapi kalau dilihat pada hakikat. Hakikatnya adalah apa? Hakikatnya adalah riba. Yang dilihat adalah hakikat. Iya. Yang dilihat adalah apa? Hakikat. Iya. Sama dengan sebagian bentuk transaksi bank. Seorang masuk, menyimpan uang di bank. Ya. Dia simpan uangnya di bank. Bank membuka akad. Ini akad kita adalah wadiah. Itu bahasa bank ya. Akadnya adalah apa? Wadiah, titipan. Ya. Tapi tiap bulan kamu ada biaya administrasi. Dan tiap bulannya kamu dapat keuntungan dari apa? Perusahaan. Ini wadiah atau bukan namanya? Hah? Ini bukan wadiah. Jelas ya? Ini bukan wadiah. Jadi walaupun dinamakan wadiah, ya, oleh pihak bank, tapi yang dilihat adalah maksudnya dan makna yang dilihat. Ya. Itu bukan makna wadiah. Tapi itu maknanya dia pinjamkan uang kepada bank, dia pakai, dan dia dapat faedah dari pinjaman. Dan itu riba namanya. Itu namanya apa? Riba. Itu hakikatnya. Iya. Karena itu ini kaidah sangat indah sekali. Iya. Penting untuk diperhatikan. Tentang maksud-maksud pada muamalah tersebut. Iya. Kita tidak melihat pada lafadznya. Apa yang dia ucapkan. Bagaimana kata di dalam transaksinya. Tapi yang dilihat adalah maksud dari muamalahnya. Makna dari perbuatan transaksi yang dia lakukan. Itu yang diukur. Iya. Silahkan dibahasakan dengan bahasa apa saja. Nah, disinilah pentingnya apa? Pentingnya seorang mengenal kaidah-kaidah fikih. Kaidah-kaidah muamalah. Supaya mampu dia ukur. Walaupun dibahasakan dengan bahasa bagi hasil, bahasa keuntungan. Kalau itu riba, riba namanya. Secara hukum syar'i. Jelas ya? Walaupun disebut dengan bunga. Ya. Kalau itu adalah mudharabah, bentuk bagi hasil namanya. Jelas ya? Sekarang misalnya di contoh. Ya. Dibentuk taksid. Dibentuk taksid. Taksid telah kita sebutkan tadi. Sistem kredit dari dua arah itu tadi. Ya, hanya dari dua arah. Itu tadi hukumnya apa? Kita terangkan. Boleh atau tidak? Boleh ya? Baik. Taksid ini, ya, ketika ya, dia tetapkan bahwa harga ya, apabila kontan 10 juta, kalau dicicil selama 1 tahun menjadi 15 juta, ya, maka 5 juta ini dihitung sebagai margin, dihitung sebagai bunga. Ya, walaupun disebut dengan nama apapun, tetap saja dia adalah bentuk dari keuntungan yang dibolehkan. Ya, keuntungan dari hal yang dibolehkan. Sebagaimana yang telah kita uraikan tadi. Baik. Jadi dari sini, ya, kita juga bisa mengambil pelajaran ya tentang pentingnya seorang itu mengenal bagaimana bentuk-bentuk dari akad itu. Apa maksud yang diinginkan. Ya, jangan dia terbatas pada lafaz di dalam muamalah tersebut. Tapi yang dilihat adalah hakikatnya. Hakikatnya. Ya. Baik. Kadang sebagian orang dia bikin akad namanya akad murabahah. Ya, murabahah Masya Allah ya, bahasa dipakai di kalangan ahli fikih. Ya, dan tidak ada silang pendapat tentang bolehnya murabahah. Bentuknya dalam fikih ini barang saya. Ya. Harganya 1 juta. Ya. Silahkan kamu jual berapa saja yang kamu inginkan dan beri keuntungan saya dari hasil penjualan. Kadang dia bebaskan, kadang dia sebutkan keuntungan. Ya. Harganya 1 juta dari saya, kamu boleh jual berapa saja. Ya. Atau jual 1 juta, dari 1 juta beri saya keuntungan berapa? 100.000 misalnya. Ya.
Ini boleh ya. Tapi ini murabahah lain bentuknya. Ya, lain bentuknya. Bikin akad murabahah. Ada orang perlu duit. Ya. Datang kepada bank. Minta modal. Untuk mengerjakan suatu proyek. Maka si bank melihat proyeknya apa? Oh, bagus proyeknya. Ya. Adalah hal yang menjanjikan. Maka diberilah modal. Ya. Dengan akad murabahah. Ya. Kemudian dipungut darinya margin. Keuntungannya sekian nanti yang diambil, sekian persen. Ya. Maka yang seperti ini, walaupun dia katakan murabahah, ini hakikatnya adalah dia meminjamkan dan mengambil faedah. Dan itu dihitung sebagai apa? Dihitung sebagai riba. Dan ini insyaAllah ta'ala akan kita bahas nanti ya. Ada rinciannya nanti di pembahasan yang akan datang. Cuma di sini saya isyaratkan bahwa al-ibrah lil alfadhi wal ma'ani la al-ibrah lil maqasidi wal ma'ani la lil alfadhi wal mabani. Yang menjadi ukuran itu adalah lafaz dan makna. Al-ibratu fil uqud, yang menjadi ibrah di dalam akad adalah maksud dan apa? Maksud dan makna. Bukan lafaz dan susunan katanya. Yang dilihat adalah maksud dan maknanya. Baik. Ini kaidah yang keberapa sudah? Yang ke-8. Kemudian kaidah yang ke-9. Iya. La yasihhul bai' illa min malikin lil 'aini aw man yaqumu maqamah. Iya. Tidak syah jual beli itu kecuali dari pemilik barang atau siapa yang menduduki kedudukan pemilik. Ini kaidah pokok dalam jual beli. Karena seorang tidak boleh menjual sesuatu yang apa? Bukan miliknya. Iya. Harta itu termasuk salah satu dari maksud umum pensyariatan untuk menjaga harta. Menjaga harta manusia, hak-haknya di dalam harta. Iya. Karena itu di dalam hadits Hakim bin Hizam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tabi' ma laysa indak." Jangan kamu menjual sesuatu yang tidak kamu miliki. Dilarang menjual sesuatu yang tidak dimiliki. Dan di dalam hadits Amr bin Shu'aib dari ayahnya dari kakeknya Abdullah bin Amr bin As, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yahillu salafun wa bai' wala bai' ma laysa indak." Tidak halal menggabungkan antara peminjaman dan penjualan, dan juga tidak boleh menjual sesuatu yang tidak engkau miliki. Maka disyaratkan pada penjualan bahwa barang yang dijual itu masuk di dalam kepemilikan penjual. Dan ini kaidah. Ya, apa yang tidak masuk di dalam kepemilikannya, maka tidak boleh dia menjualnya. Ya, jadi boleh si pemilik yang melakukan transaksi atau wakil dari pemilik. Orang yang menduduki kedudukan apa? Kedudukan pemilik. Iya. Nah, di dalam akad itu, yang menduduki kedudukan pemilik ada beberapa orang. Di dalam akad, yang menduduki kedudukan pemilik ada beberapa orang. Yang pertama, ada yang disebut dengan nama wakil. Disebut dengan nama apa? Wakil. Dia adalah wakilnya. Iya. Baik. Jadi dia diwakilkan untuk membeli, untuk menjual, ya, untuk menagih. Ini disebut sebagai apa? Sebagai wakil. Kemudian yang kedua, ada yang disebut sebagai wali. Sebagai walinya. Ya. Ini untuk anak-anak kecil, orang yang tidak waras. Kemudian orang yang tidak mampu berpikir baik. Maka walinya yang menduduki kedudukannya. Iya. Walinya yang menduduki kedudukannya. Kemudian yang ketiga, ada yang disebut dengan nama wasi. Orang yang memegang wasiatnya.
Iya. Orang yang memegang wasiatnya. Baik. Jadi kalau dia diwasiatkan untuk mengurus dan membagi harta, ya, dan mengeluarkan apa yang dikeluarkan dari wasiat, dia yang ditunjuk, maka wasi ini sebagai wakil dari apa? Wakil dari pemilik. Sama kedudukannya dengan pemilik. Kemudian keempat ada disebut dengan nama nadhirul waqaf. Dia nadhir wakaf itu. Terhadap sebuah wakaf, dia yang ditunjuk sebagai nadhirnya. Ya. Kedudukannya sama dengan kedudukan apa? Pemilik. Dia berhak melihat ini. Wakaf itu diapakan? Dibagaimanakan? Baik. Jadi ini 4. Semuanya masuk di dalam kategori menduduki kedudukan apa? Kedudukan pemilik. Ya. Karena itu, ya, disyaratkan seorang ketika ingin membeli sesuatu, maka dia harus tahu bahwa sesuatu itu menjadi milik si penjual. Menjadi milik si penjual. Nah, kalau misalnya si A datang kepada saya, ya, dia berkata saya ingin beli kulkas merek ini. Dia tahu bahwa merek itu, ya, tidak ada di kota itu, ada di kota lain. Dan si A ini tahu bahwa saya mengerti di mana mengambil barang tersebut. Jelas ya? Ya. Maka di keadaan yang seperti ini, tidak boleh saya berkata kepada si A, ya sudah, kulkas itu saya jual kepada kamu dengan harga 10 juta. Iya. Sebab ini barangnya belum apa? Belum saya miliki. Belum saya miliki. Nah, ini diperhatikan ya. Orang-orang yang biasa menjadi apa? Ya. Menjadi calo. Ya. Atau yang biasa menterop barang. Ya. Ini diperhatikan. Ya. Kalau barang belum dia miliki, tidak boleh dia melakukan transaksi jual beli. Sebab itu namanya dia menjual sesuatu yang belum apa? Belum dia miliki. Nah, berkembang di transaksi online sekarang ini. Ya. Lengkap semua produk, ada semua gambarnya, harganya, daftar harganya. Ya. Apa saja barang ada gambarnya di situ. Jelas ya? Jadi seakan-akan dia punya toko. Ya. Klik barangnya, oh ini harganya 80.000. Masuk di belanjaan 80.000. Ini ambil yang lainnya, tambah lagi 100.000, 180.000. Ya. Setelah bayar semuanya transfer, baru si pemilik situs melihat, oh ini ada pesanan ini. Baru dia cari barangnya. Ya. Baru dia cari barangnya. Ini hukumnya apa ini? Ini menjual sesuatu yang belum apa? Belum dia miliki. Ya, jelas ya? Nah ini adalah haram hukumnya. Kecuali kalau misalnya dia pasang gambar-gambar, semua barang itu ada di tokonya, ada di rumahnya, ada stoknya di sisi dia. Ini tidak ada masalah. Jelas ya? Tidak ada masalah. Sebab barang sudah apa? Sudah siap. Iya. Ini solusi. Solusi lainnya, dia boleh memasang barang. Tapi dia katakan ini barang, ya, tidak saya miliki. Tapi saya mampu untuk apa? Mencari barang tersebut. Sisa dia pasang saja. Dari nilai belanja, dia minta upah berapa? 5%, 10%, tidak ada masalah. Itu bagus. Ya. Sebab itu namanya dia menawarkan diri menjadi wakil. Ya. Untuk membeli dengan upah. Dia minta apa? Upah di belakang pembelian. Yang seperti ini tidak ada masalah. Jelas ya? Maka kawan-kawan yang biasa main secara online, masarkan barang secara online harus memperhatikan ya. Ya, bentuk-bentuk yang seperti ini. Ya, kalau barangnya belum stok, belum ada, maka dia sebut ini belum stok. Ya, supaya si pembeli ya, bisa mengukur nanti bagaimana cara membelinya. Ya, bisa mengukur bagaimana cara membelinya. Baik. Kemudian di antara pembahasan ini ada pembahasan disebut dengan nama Bai'ul Fuduli. Ya. Dia menjual barang yang bukan miliknya. Ya. Ada si A misalnya dia punya buku.
Dia tahu, si B tahu bahwa si A ini tidak mau jual bukunya. Tapi oleh si B buku ini diambil kemudian dijual kepada si C. Ya, dengan harga 100.000. Setelah itu dia datang kepada si A, dia katakan, si A, ini harga buku kamu. Ini boleh atau tidak? Ini jawabannya tidak boleh, karena dia jual sesuatu yang bukan apa? Miliknya. Kecuali pada satu keadaan ada silang pendapat di kalangan ulama. Kalau si pemilik setelah dijual dia ridha akan hal tersebut. Jadi setelah si B menjualnya kepada si C, dia datang kepada si A. Ini uangnya 100.000. Si A berkata, apa boleh buat? Sudah terjadi. Ya. Biar saja kalau begitu. Dia ridha. Apakah ini syah atau tidak jual belinya? Ini letak silang pendapat di kalangan ulama. Dan yang benarnya bahwa itu boleh ya. Kalau dia ridha setelah itu adalah hal yang diperbolehkan. Ya, dalilnya adalah hadits Urwa al-Bariqi radhiyallahu anhu. Yang ia diperintah oleh Nabi untuk membeli seekor kambing. Urwa ini diberi oleh Nabi uang 1 dinar. Kata Nabi, beli seekor kambing. Oleh Urwa, karena kepandaian dia menawar, 1 dinar ini, ya, dia beli 2 ekor kambing. Ya, perhatikan ya, dia jago menawar, ya, jadi bisa apa? Jadi 2 ekor kambing, Masya Allah. Setelah jadi 2 ekor kambing, 1 ekor kambing ini dia berhasil jual lagi dengan harga 1 dinar. Ya. Dia harga berapa? 1 dinar. Ya. Jadi dari kehebatan Urwa al-Bariqi ini, dia datang lagi kepada Nabi. Dia serahkan uang Nabi 1 dinar, dia serahkan 1 ekor kambing pesanannya. Ya. Jadi kembali modal sudah dapat apa? Ya, sudah dapat kambing pesanan. Dan Nabi mendoakan Urwa, barakallahu laka fi safqati yadik. Semoga Allah memberkahi engkau pada setiap transaksi tanganmu menjual. Ya, maka Urwa ini radhiyallahu anhu disebutkan, beliau menjual apa saja pasti beliau untung. Ya. Sampai disebut kalau beliau menjual tanah sekalipun, pasir dia genggam dia jual, pasti dia untung. Ya. Didoakan keberkahan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini sisi pendalilannya, Urwa beli kambing 2 ekor, kemudian dia jual. Ini sepengetahuan Nabi atau tidak? Ya, tanpa sepengetahuan Nabi. Tapi setelah itu Nabi menyetujuinya, menunjukkan bahwa kalau diridhai setelah itu adalah apa? Tidak ada masalah insyaallah taala. Baik. Nah, kemudian perlu saya tekankan di sini ya, bahwa kepemilikan itu adalah suatu lafaz, suatu kata yang di masa ini memiliki banyak arti. Iya. Jelas ya? Kepemilikan. Dan kata barang itu juga adalah kata yang memiliki banyak arti. Jangan dikatakan barang itu yang kita lihat saja. Sekarang itu ada makna. Barang itu dalam bentuk makna ada. Ada barang dalam bentuk hak cipta. Ya, sekarang ini. Ada barang dalam bentuk label atau merek. Ya. Ada barang dalam bentuk susunan kerja. Yang sekarang di istilah Indonesia disebut waralaba. Franchise ya. Ini dari bentuk dari barang. Apabila seorang memilikinya, dia boleh memperjualbelikannya, tidak ada masalah. Iya. Boleh dia memperjualbelikannya. Sepanjang barangnya itu jelas. Iya. Waralabanya jelas, bentuknya jelas. Iya. Maka kalau makna ini dia jual, labelnya dia jual, maka itu sama dia memiliki barang, dia menjual labelnya. Punya nilai ya? Itu punya nilai. Dan itu dimaklumi. Ya. Lihatlah misalnya nama-nama supermarket atau minimarket. Punya nama terkenal. Dengan namanya yang terkenal ini, dia menjual barang akan mudah untuk apa? Dia memasarkan barangnya. Apalagi dengan jaringan pemasarannya dan sistem penggunaannya serta pemasokan barangnya yang sudah teratur dan rapi, ini memudahkan. Iya. Karena itu jasa yang seperti ini dihitung sebagai nilai. Dia punya hak untuk apa? Dia punya hak jual di dalamnya. Dihitung sebagai suatu kepemilikan. Suatu kepemilikan. Demikian pula hak cipta. Hak tulis misalnya. Iya. Atau hak produksi.
Ini semuanya dari hal-hal yang memiliki makna di masa ini. Iya. Memiliki nilai. Karena itu tidak boleh seorang melanggar hak orang lain. Iya. Kalau dia menjual misalnya sebuah buku, yang buku ini ada hak ciptanya, maka tidak boleh dia langgar. Ya, hak orang lain. Ya, sebab itu artinya dia menjual sesuatu yang bukan bukan miliknya. Baik. Jadi ini semuanya dari mana-mana diperhatikan ya. Dan ini masuk di dalam kaidah kita. Baik, selesai sudah kaidah yang keberapa? Kaidah yang ke-9. Baik, kaidah yang ke-10. Ya. Pada akad itu terbagi dua. Akad terbagi berapa? Terbagi dua. Ada uqud mu'awadat dan uqud tabarruat. Akad mu'awadat dasarnya dibangun di atas musyahah. Iya. Dan akad tabarruat dibangun di atas musamahah. Dibangun di atas musamahah. Ini dua kalimat ya diperhatikan. Musyahah dengan musamahah. Baik. Akad kalau dilihat dari tinjauan pembagian itu banyak ya. Sisi pembagiannya akad itu. Iya. Kadang akad terbagi menjadi dua. Menjadi akad sahih, fasid. Kadang akad menjadi dua. Ada akad lazim dan ada akad ghairu lazim. Kadang akad terbagi dua. Seperti di sini. Ada akad mu'awadat dan ada akad tabarruat. Banyak pembagian akad. Cuma di sini kita ingin membahas akad dilihat dari pembagian terbagi menjadi dua. Mu'awadat dan tabarruat. Apa itu akad mu'awadah? Mu'awadah itu artinya ada tukar-menukar antara dua belah pihak. Saling memberi. Ada yang memberi, ada yang menerima. Itu mu'awadah namanya. Seperti jual beli, sewa menyewa, akad salam, pesan barang. Ada yang memesan, ada yang memberi duit, ada yang melaksanakan. Demikian pula akad saraf, penggantian, hawalah. Ya, demikian pula akad muzara'ah. Sebab ada yang dipekerjakan menanam, ada yang memberikan bibit, ada yang memberikan lahan, syarikat. Ini semuanya disebut sebagai akad mu'awadat. Iya. Disebut sebagai akad mu'awadat. Nah. Iya. Akad yang kedua namanya uqud tabarruat. Akad yang bersifat tabarru'. Kedermawanan. Hanya kemurahan hati saja. Dan akad yang seperti ini datangnya dari salah satu dari kedua belah pihak saja. Jadi satunya adalah pemberi, yang lainnya adalah penerima. Beda dengan mu'awadat. Satunya membayar, satunya menerima. Satunya membeli, satunya menjual. Yaitu mu'awadat. Tapi kalau tabarruat, satu pihak saja yang mengeluarkan. Yang lainnya hanya menerima. Contoh tabarruat seperti hibah. Ya. Seperti atiyah. Seperti wasiat. Wakaf. Seperti luqatah. Barang temuan. Arya, pinjaman, wadiah. Dan semisalnya. Ini disebut dengan nama akad Akad tabarruat. Ya. Nah, di sini harus diperhatikan kaidahnya. Kalau akadnya sifatnya mu'awadat, dasar pembahasannya di atas musyahah. Di atas al-musyahah. Harus Harus didetailkan. Diperketat. Ya. Dipermasalahkan. Kalau ada yang kurang, dipermasalahkan. Jelas ya? Karena itu di syarikat misalnya. Antara A dan B bersyarikat, ya harus dirinci modalnya masing-masing. Ya. Kemudian apa akad kesepakatannya, pembagian hasilnya. Ya. Dijual beli ya. Harus dirinci. Bagaimana terpenuhinya syarat jual beli itu di dalam akad. Keridhaan kedua belah pihak, kemudian kepemilikan, dimakluminya barang. Harus dirinci. Ada yang kurang, harus dipermasalahkan yang kurang itu. Ini akad apa namanya?
Akad mu'awadhat. Tapi akad yang sifatnya tabarruat, kaitannya dengan kedermawanan, ini sifatnya musamahah. Banyak dimaafkan. Ya. Dia memberi. Pemberiannya tidak tahu berapa. Saya mau memberi kamu duit. Ya. Tidak boleh dikatakan, oh iya boleh. Pemberian kamu syah, dengan syarat duitnya harus ditahu berapa. Ya. Ini tidak benar ya. Karena sifat pemberian, tidak mesti tahu dia mau memberi berapa. Cukup dia katakan memberi, sudah cukup. Demikian pula kalau dia mengatakan, ya, saya wasiatkan 1/2 dari, atau saya wasiatkan 1/6 dari hartaku. Nah, kita tahu berapa jumlah hartanya, itu tidak ada masalah. Yang penting 1/6 sudah dipegang, tidak ada masalah. Iya. Jelas ya? Demikian pula kalau dia hibahkan sesuatu, tanah itu, dia hibahkan tanah misalnya, tanahnya tidak ditahu di mana. Itu tidak berpengaruh. Tidak berpengaruh. Iya. Karena barang yang tidak diketahui di dalam akad tabarruat tidak dipermasalahkan. Tidak dipermasalahkan. Iya. Baik. Karena itu dibedakan ya antara dua jenis akad. Ada uqud mu'awadhat, dan ada uqud apa? Tabarruat. Ada akad yang sifatnya mu'awadhah, pertukaran antara dua belah pihak, dan ada sifatnya tabarruat. Akad yang sifatnya kedermawanan. Kalau sifatnya mu'awadhah, ini tadi dibangun di atas apa? Musyahah. Harus diperketat, diperinci. Tapi kalau tabarruat, dasarnya dibangun atas musamahah. Ya. Diberi keluasan. Ya. Dimaafkan. Nah, dimaafkan. Baik. Karena itu di dalam contoh ya, dari contoh masailnya, ya, kalau di akad di akad mu'awadhat, seorang ingin menjual, dia harus lihat barangnya, harus dia ketahui sifatnya, ya, warnanya, jenisnya, harus dia mengerti. Baru syah jual belinya. Ya. Tapi kalau di pemberian tidak diketahui, cukup dia katakan saya beri motor. Dia tidak tahu motornya merek apa, warnanya apa, ya, sudah tua atau masih baru, itu tidak penting. Sekedar dia katakan diberi, itu sudah cukup. Baik. Iya. Demikian pula dibedakan ya, kalau di jalan jual beli ada misalnya kambingnya yang lari. Ya. Ada kambing miliknya lari. Dikatakan kepada si A, kambing saya yang lari itu saya jual kepada kamu dengan harga berapa? 200.000. Ya. Ini tidak boleh ya, sebab kambingnya apa? Tidak dia miliki sekarang. Iya. Kalau jual. Tapi kalau dikatakan kepada si A, kambing saya yang lari itu sudah saya serahkan kepada kamu. Ini boleh atau tidak? Ya boleh saja. Kapan dia dapat, dia ambil. Iya. Sebab di sini adalah apa? Akadnya adalah tabarru'. Iya. Dan ini tidak dipermasalahkan. Baik. Iya. Demikian pula misalnya kalau dalam masalah baju itu tadi. Ya. Baju mana saja yang saya lempar kepada kamu, maka baju itu dengan harga 10.000. Ini boleh atau tidak tadi? Tidak boleh. Tapi kalau misalnya sambil baju mana saja yang saya lempar kepada kamu, itu hadiah dari saya. Ini boleh atau tidak? Ini boleh saja. Sebab memang asalnya musamahah. Tahu atau tidak tahu, tidak ada masalah. Ya, di dalam hal tersebut. Baik. Kita masuk di contoh kekinian. Ya, walaupun kita akan bahas nanti ya lebih rinci. Nah, di dalam masalah asuransi. Dalam masalah asuransi. Iya. Berkaitan dengan jaminan pada asuransi tersebut. Ya. Kalau dia memberi bayaran untuk masuk dalam asuransi, maka ini dari akad apa namanya? Akad mu'awadhat. Iya. Ada pertukaran. Dia membayar dan mendapatkan. Iya. Maka seluruh konsekuensi dari jual beli harus diterapkan. Tidak boleh ada riba di dalamnya. Iya. Jelas ya? Tidak boleh ada riba di dalamnya. Ya, karena itu dari asuransi yang sifatnya membayar, konvensional yang sifatnya dia membayar, maka ini tidak dilepas dari riba. Tidak dilepas dari riba. Beda dengan akad yang sifatnya asuransi yang sifatnya ta'awuni, tolong menolong. Di atas dasar kedermawanan. Iya. Memang itu dibentuk oleh pemerintah misalnya, ya. Kemudian dibiayai untuk kemaslahatan.
Ini sifatnya kedermawanan. Jumlahnya berapapun, ya itu tidak penting. Karena memang sifatnya hanya apa? Kedermawanan. Babnya bab tabarru. Perhatikan ya, beda hukum. Ya. Ini sudut pandang yang berbeda dengan masalah di dalam masalah penilaian. Menilai akadnya sifatnya muawadat atau sifatnya apa? Sifatnya tabarru'at. Iya. Baik. Ya. Demikian pula di pembahasan khiyar. Tadi kalau ada jual beli, ternyata barang yang diberi ada aibnya, maka dia punya hak untuk apa? Mengembalikan. Dia sudah beli barang, ternyata ada aibnya, dia punya hak untuk mengembalikan. Tapi kalau barang yang dia dapatkan itu sifatnya hadiah, diberi hadiah, ada aibnya, dia kembalikan atau tidak? Ini beda ya, ini akad apa? Tabarru'at. Jelas ya? Jadi ini pembahasan sebenarnya banyak cabang-cabangnya. Hanya saya globalkan di sini ya agar supaya kita bisa memahami ya. Baik, bisa memahaminya dengan mudah. Baik, saya kira cukup dulu ya untuk materi pada malam hari ini. Sudah 10 kaidah ya. Untuk sementara saya cukupkan sampai sini. Insyaallah taala kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin.